Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatawi Shalifadianti dengan NIM 22104111088. Di sini saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merger dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan pengertian dari merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfusikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam ini fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting, dan subjek yang kurang penting kemudian membubarkan diri. Dan selanjutnya yaitu merger juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk penyerapan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan lain. Jika dua perusahaan A dan B melakukan merger, maka hanya akan ada satu perusahaan saja, yaitu antara perusahaan A dan perusahaan B. Pada sebagian besar kasus merger, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar yang dipertahankan hidup atau mempertahankan nama dan status hukumnya. Sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil atau perusahaan yang di-merger akan menghentikan aktivitasnya atau dibubarkan lagi secara badan hukum. Baik, yang selanjutnya yaitu materi tentang merger berdasarkan menurut para ahli. Yang pertama yaitu ada menurut ahli Berzelius dulu mengartikan sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Dan yang kedua yaitu menurut Kartini Mauliadi mengartikan merger sebagai transaksi dua atau lebih perseorangan menggabungkan usaha mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hanya satu perseorangan yang tinggal. Dan yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari merger. Yang pertama yaitu ada merger horizontal, yaitu pada dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama berlembur menjadi satu. Dan yang kedua ada merger vertikal, adalah suatu gabungan di antara dua perusahaan atau lebih dengan mana yang satu bertindak sebagai supplier bagi yang lainnya, atau dapat dikatakan fusi atau merger vertikal ini terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu merger non generik, adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal dan bukan pula antara perusahaan hulu dengan hilir seperti dalam merger vertikal. Dan yang keempat yaitu merger konglomerat, adalah penggabungan dua perseorangan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha sehingga aktivitas bertindak berkaitan sama sekali antara perseorangan yang menggabungkan diri dengan perseorangan yang menerima penggabungan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan dari merger tersebut. Tujuan merger adalah hasil atau kondisi yang diinginkan oleh perusahaan atau pihak yang terlibat dalam proses penggabungan. Setiap merger dilakukan dengan maksud untuk mencapai sejumlah tujuan tertentu yang dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi perusahaan yang bersangkutan. Materi selanjutnya yaitu keuntungan dari merger tersebut. Keuntungan dari merger yaitu ada tiga, dan yang pertama yaitu ada meningkatkan masa pasar, yang kedua mengurangi biaya operasional, dan yang ketiga yaitu menciptakan lebih banyak peluang investasi. Selain ada keuntungan dalam merger juga mempunyai kerugian. Contohnya seperti yang pertama, peningkatan biaya hukum, yang kedua menciptakan perbedaan budaya dan pemecatan, dan yang ketiga yaitu hilangnya peluang bisnis potensial. Contoh-contoh merger di Indonesia yaitu ada beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu Bank Syariah Indonesia, yang kedua Toyota Astra Motor, dan yang ketiga Gojek dan Tokopedia atau Goto, dan yang keempat yaitu PT Lipo Karawaci Tbk. Penyebab terjadinya merger yaitu merger dapat terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama termasuk tujuan untuk mencapai efisiensi operasional, ekspansi pasar, diversifikasi portofolio bisnis, atau menghadapi persaingan yang intens. Dan materi yang terakhir yaitu manfaat dari merger. Manfaat merger merujuk pada keuntungan atau hasil positif yang dapat diperoleh oleh suatu perusahaan atau entitas bisnis setelah melakukan gabungan dengan perusahaan lain. Ini mencakup peningkatan efisiensi operasional, akses ke pasar baru, diversifikasi portofolio, dan keuntungan lainnya yang dapat meningkatkan perusahaan secara keseluruhan.
Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang merger. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.